menurut penjelasan kemarin sore dari Dandim paling tidak butuh waktu 3-4 hari lagi baru bisa tembus. Di sini ada banyak pejalan berkendaraan yang terjebak Pak Menteri, karena sudah di tengah-tengah di sini, dia mundur juga dia nggak mau ke Tapanuli Utara, dia mereka menunggu tembusnya jalan menuju Sibolga. Itu ada beberapa pejalan yang terjebak di situ sudah beberapa hari, tapi kami dropping logistik baik lewat udara maupun lewat darat. Hari ini pasukannya Kodim di BP BNPB ada 50 orang prajurit muda menggunakan ransel membawa logistik, dia mendatangi para pejalan-pejalan yang terjebak saat kejadian bencana yang mungkin masih menunggu di situ karena menunggu mobil-mobilnya yang dia tidak mau tinggalkan gitu. Ini dan kemudian juga di drop dari udara. Kemudian Tapanuli Tengah, coba gambarnya. Tapanuli Tengah ini Bapak Menko, di sini sudah bisa masuk lewat udara. Jadi ada di Tapanuli Tengah ini ada bandara namanya Bandara Pinang Sori. Nanti Bapak Menko juga akan ke sana dengan kami. Dari Bandara Pinang Sori menuju Tapanuli Tengah menggunakan heli. Tapi kalau dari Medan dari mana-mana pakai pesawat kecil ini bisa masuk ke Bandara Pinang Sori. Logistik untuk Sumatera Utara ini kami punya 3 buffer stok di Bandara Suwondo, di Bandara Silangit sini Bapak Menko, dan di Bandara Pinang Sori. Per hari ini kami laporkan untuk logistik permakanan kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kalau 1 minggu ke depan kami masih tersedia. Kemudian armadanya juga kami laporkan di sini ada 6 pesawat helikopter dan 1 pesawat Cessna, Bapak. 1 pesawat Cessna. Nah ini kalau nanti kebutuhannya memang diperlukan kami tambah. Nah logistik ini sebetulnya secara terbatas sudah masuk, Pak Menko sudah masuk, tapi karena penduduk banyak begitu, sehingga ya harus terus menerus. Jadi kami tidak menentukan sortinya, pokoknya kalau memang ada waktu langsung masuk. Sibolga juga hari ini sudah masuk ke sana. Jadi nanti kalau Bapak Menko datang kita berdialog dengan masyarakat Sibolga, ini kita bisa menjelaskan bahwa pemerintah itu sudah akan memberikan logistik yang memang jumlahnya nggak banyak tapi akan datang terus menerus. Dan per hari ini juga kami sudah mengerahkan KRI dari Jakarta. Hari ini ya Pak Richard berangkat ya. Ada dua KRI langsung dari Jakarta menuju Sibolga sini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau KRI sudah bisa mendarat di sini, ini logistik sudah banyak. Jadi mungkin sekarang masyarakat hanya melihat heli 1 turun 900 kg, kemudian kedua kesannya dengan penduduk yang banyak kok sedikit begitu. Tapi kalau nanti KRI sudah bisa masuk, mudah-mudahan ini sudah bisa lebih kondusif lagi. Kalau hari ini berangkat berarti datang nyampe ke Sibolga besok Bapak Menko. Nah, makanya hari ini ada 6 heli di sini Bapak Menko. Hanya 1 yang dipakai oleh Bapak Menko dan kami. Semuanya nanti prioritas untuk mendorong logistik di Sibolga ini. Karena itu yang menjadi pokok perhatian kami untuk wilayah Sumatera Utara. Sementara untuk yang lain seperti Tapanuli Selatan ini sudah bisa di dropping pakai darat. Kemudian ada di Humbang Hasudutan ini pun sudah bisa di dropping lewat darat. Mandailing Natal juga sudah bisa. Kemudian Langkat juga sudah bisa. Memang sudah kami kumpulkan tadi malam para bupati, mohon bersabar dulu, sampaikan ke masyarakat bahwa Satgas dari nasional ini fokus dulu kepada Tapanuli Tengah dan Sibolga, karena itu memang terisolir banget. Jangan sampai justru isunya itu yang mengemuka di mana-mana seolah-olah kita tidak mampu untuk mengatasi Tapanuli, khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko. Di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang
yang masih belum bisa dilalui ini, dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Lok Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subuh Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Jumlah korbannya Aceh lebih sedikit daripada Sumatera Utara. Per hari ini tapi baru terdata adalah 54 jiwa, hilang 55 jiwa, terluka 8, yang terdampak lainnya lebih kecil. Tapi terkesan karena Aceh ini banyak kabupaten kota yang masih putus, sehingga itu yang memerlukan perhatian secara khusus. Di sana ada Bapak Menteri Dalam Negeri dengan Deputi Apil. Kami juga lengkap di sana, ada Deputi Pak Jarwansyah. Hari ini pendistribusian logistik secara darat, secara udara dan laut ini kami masukkan ke tempat-tempat yang terisolir, khususnya Bener Meriah dan Aceh Tamiang. Kemudian untuk sarana komunikasi, Bapak Menko, ini kami untuk Sumatera Utara, daerah-daerah terisolir itu sekarang sudah bisa berkomunikasi. Untuk masyarakat juga sudah bisa secara terbatas menggunakan Starlink. Ini Starlink ini kami akan tambah terus. Kalau personil Satgas, Kodim dan lain sebagainya yang ada di Sibolga, yang ada di Tapanuli Tengah relatif sudah bisa berkomunikasi, Bapak Menko. Tapi untuk masyarakat memang perlu diperbanyak lagi. Nah, ini kami juga secara terus-menerus ini mendorong internet Starlink itu untuk ke masyarakat. Nanti mungkin Bapak Menko juga pada saat masuk ke Sibolga nanti kita bawa juga beberapa sebagai bantuan Bapak Menko kepada masyarakat. Untuk di Aceh juga sama. Aceh ini sekarang sudah, walaupun jalur daratnya sudah masih putus, tapi jalur komunikasinya sudah terpasang. Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, Lok Sumawe, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara ini semuanya sudah tersambung, Pak Menko. Nah, untuk tingkat yang perlu keseriusan memang kalau di Sumatera Utara adalah 2 kabupaten, 2 daerah, 1 kota Sibolga dan 1 kabupaten Tapanuli Tengah. Kalau di Aceh itu adalah Aceh Tamiang, Bapak Menko, Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah. Nah, yang mengembirakan sekarang untuk jalur udara itu bisa diakses baik dari Banda Aceh maupun dari Lok Sumawe, Bapak Menko. Jadi Lok Sumawe yang beberapa hari lumpuh, terendam air, sekarang sudah bisa pulih secara terbatas. Kami sudah coba mendaratkan pesawat kargo di sana, membawa mie instan dengan makanan siap saji, Pak Menko. Itu 13 ton sudah masuk di sana. Artinya logistik di Aceh ini secara terbatas terus-menerus kita suplai terus. Mudah-mudahan dengan penambahan armada udara dan armada laut ini relatif nanti bisa lebih baik dari kondisi sekarang. Kemudian untuk Padang, Bapak Menko, Padang ternyata jumlah yang meninggal Sumatera Barat ini bertambah justru lebih besar daripada Aceh. Karena ini 90 meninggal dunia disumbang oleh salah satu kabupaten kota di Sumatera Barat, yaitu di Agam. Ini hasil pencarian dari Basarnas. Tetapi untuk Sumatera Barat itu tinggal 7 kabupaten kota yang terdampak. Yang pertama adalah Kota Padang, kemudian Padang Pariaman, kemudian Solok, Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Yang lainnya aman, Bapak Menko. Dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Jadi kami untuk alutsista di Padang, heli ini kami hanya siapkan 1 saja untuk mengcover apabila ada titik-titik yang perlu disuplai lewat udara. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali. Yang menjadi
PR yang masih harus terus bersatu padu. Satgas nasional ini memang adalah untuk Sumatera Utara di 2 kabupaten kota itu yang paling menonjol, Padang dan Tapanuli Tengah dan Sibolga, kemudian Aceh, Bapak. Aceh ini karena masih banyak yang terputus. Nah, kami laporkan untuk upaya menormalisasi jalur transportasi yang putus. Untuk di Aceh ini sudah masuk dari Kementerian PU, tapi kalau di Sumatera Tengah, di Tapanuli, khususnya Tapanuli, daerah Tapanuli ini masih terkendala karena harus tembus dulu dari Tapanuli Utara ke Sibolga itu, Bapak. Jadi itu memang jalannya sangat kecil, alat berat banyak pun tidak berguna, karena yang hanya bisa bekerja hanya 2 alat begitu. Nanti setelah 2 alat itu masuk, bekerja beberapa ratus meter, istirahat, minggir, yang 2 alat lagi baru masuk, karena jalannya adalah di bawah tebing yang sangat kecil. Nah, sehingga kalau itu nanti udah tembus dari Tapanuli Utara menuju Sibolga, relatif segala bala bantuan dan kehidupan masyarakat akan sudah kembali pulih. Kemudian kami laporkan juga untuk yang lain-lain. Ini kami juga sudah selalu memberikan informasi, dan atas arahan Bapak Menko tadi kami sudah membuat protap, Bapak Menko. Untuk pagi nanti Pak Deputi 3 ini akan menyampaikan kepada media terkait dengan rencana kegiatan harian. Hari ini apa, pencarian pertolongannya seperti apa, membuka jalur transportasinya seperti apa, komunikasinya menambah apa saja, termasuk bantuan logistik, agar masyarakat banyak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membantu penanganan bencana ini. Nanti di siang hari, Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan saya itu akan menyampaikan progres pukul 12.00, apakah rencana Deputi 3 itu berjalan sesuai rencana atau ada hambatan atau lancar, sehingga masyarakat banyak juga tahu. Nah, kemudian pukul 19.00 saya juga akan melaksanakan konferensi pers untuk evaluasi maupun untuk melaporkan hal yang dicapai di hari itu. Itu setiap hari sampai kondisi bisa kembali pulih. Nah, selama 3 hari ini kami hanya baru 1 kali, yaitu setiap jam 5 sore. Nah, ini yang akan kami rubah supaya media, masyarakat ini mengetahui segala sesuatu terkait dengan penanggulangan bencana ini mulai pagi, siang, dan malam. Mungkin itu Bapak Menko secara singkat yang kami laporkan. Dan sebagai saran, karena kami sudah beberapa hari di sini termasuk di Aceh dan Sumbar, kami mohon yang paling utama dari penanganan bencana ini karena masih banyak putus, mungkin adalah dari Kementerian PU ini lebih masif lagi untuk masuk melaksanakan normalisasi jalan-jalan yang putus. Listrik, air ini juga relatif sudah mulai pulih, tetapi masih banyak yang padam. Kami tahu dari PLN juga sudah menyebar personilnya. Mohon ini lebih cepat lagi, khususnya ke daerah-daerah terisolir bisa segera pulih, karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk komunikasi, ini kami memang memperbanyak bantuan-bantuan internet Starlink. Kami juga sudah komunikasi dengan Ibu Menteri Komdigi. Beliau juga sudah menyampaikan berusaha menormalisasi jaluran GSM baik milik pemerintah maupun swasta. Ini juga kami mohon kalau ada bantuan dari manapun, mungkin dititik beratkan kepada bantuan alat komunikasi yang bersifat portable atau internet Starlink, ini diperbanyak juga, kami akan siap menerima. Dan kemudian bantuan logistik, Bapak Menko kami laporkan bantuan logistik ini kami sudah punya sistem banlog. Yang pertama untuk tingkat nasional ada di Bandara Halim. Silahkan dari komponen bangsa yang lain, tadi juga seperti contoh Menteri Transmigrasi juga menghubungi kami, akan memberikan bantuan. Kami arahkan karena beliaunya ada di Kuala Namu, bisa saja bantuan itu lewat Bandara Kuala Namu. Itu sudah ada personil kami yang standby di sana. Kemudian juga ada yang di Bandara Suwondo, itu merek TNI AU. Kenapa? Karena Bandara Kuala Namu ini agak jauh dari kota Medan.
Nah, jadi terserah kalau mau masuk ke Bandara Kuala Namu juga diterima, ke Bandara Suwondo juga bisa diterima. Kemudian untuk di Tapanuli ada 2 titik, yaitu di Bandara Silangit di sini. Ini kami punya gudang logistik, punya tempat penampungan. Nanti Bapak Menko bisa melihat per hari ini seperti apa logistik yang dikumpulkan. Kemudian di Bandara Pinang Sori di Tapanuli Tengah, itu pun ada secara terbatas logistik-logistik yang nanti segera didorong ke masyarakat terdampak. Kemudian untuk wilayah Aceh itu ada di Bandara Sultan Iskandar Muda, Bapak Menko. Di sana sudah ada petugas gudang, bahkan perwira tinggi TNI ya, yang mengkoordinir. Nah, mungkin kami akan buka juga di Bandara Lok Sumawe karena baru 1-2 hari ini bisa aktivasi, walaupun di sana masih belum normal karena jalan keluar masuk Bandara Lok Sumawe ini baru bisa dilalui oleh kendaraan sepeda motor dan kendaraan-kendaraan roda 4 yang khusus, tapi mudah-mudahan per hari ini dan besok itu bisa lebih baik lagi. Untuk Sumbar saya rasa nggak masalah, itu logistik ada di Bandara Minangkabau, Bapak Menko. Nanti langsung kalau ada bantuan kiri kanan disalurkan kepada masyarakat terdampak. Dan apabila komponen bangsa ini ingin membantu secara langsung, itu di kabupaten kota terdampak sudah ada posko tingkat kabupaten kota. Di situ sudah ada personil gabungan BNPB, Kemenko PMK dan kementerian lembaga terkait di situ mendampingi Forkopimda, Dandim, Kapolres, Bupati, sehingga bantuan-bantuan ini secara penuh bisa disampaikan kepada masyarakat terdampak. Mungkin itu Bapak Menko, saya selaku koordinator tanggap darurat mohon petunjuk dan arahan. Kerja kami ini masih banyak kekurangan kelemahan kepada masyarakat, kami mohon waktu, karena tentu saja seiring dengan waktu dan jalan kami pastikan dan kami berjanji ini akan menjadi semakin baik. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala BNPB atas laporannya, adepnya, dan terima kasih atas kerja kerasnya. Bapak Ibu sekalian, kami di Kabinet diperintahkan oleh Pak Presiden untuk semua jajaran menteri terlibat aktif di dalam tanggap darurat ini mendukung BNPB. Jadi saat ini juga beberapa menteri ada di lapangan, seperti tadi disebutkan Pak Menteri Transmigrasi, Pak Menko Infrastruktur juga ada di Medan, dan lain-lain. Jadi kami full fokus kerja keras untuk segera meringankan beban dari Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang terdampak dari bencana ini. Bapak Presiden menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dan prihatin atas musibah yang kita alami ini. Sampai dengan kemarin kita juga hari Jumat ada acara dengan Pak Presiden, beliau juga langsung perintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional fokus untuk penanganan tanggap darurat ini secepat-cepatnya, melakukan evakuasi, mengerahkan logistik, kemudian memulihkan mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur komunikasi, infrastruktur transportasi, jadi dan untuk juga kawal di lapangan. Tadi sampai dengan kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Kepala BNPB, dengan Bu Menteri Komdiji, termasuk untuk percepatan infrastruktur komunikasi di kawasan Kembang. Nah, Bapak Ibu, sekarang tadi juga saya laporkan juga bahwa logistik terus mengalir, baik itu dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga non pemerintah, terpusat di beberapa titik tadi sudah disampaikan, akan terus bertambah dan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan secepatnya.
Di saat yang sama kami juga sedang menyiapkan senario untuk pemulihan, jadi rehab rekon. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tetapi tahapan senario untuk rehab rekon juga kita siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Pak Menko Infrastruktur tentang bagaimana ini pemulihan secara cepat bisa dilakukan, termasuk untuk pemulihan sementara. Ya, terima kasih pada jajaran TNI, Polri, dan seluruh Pemda yang kerja keras untuk bagaimana pemulihan sementara ini bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi, rekonstruksi juga akan segera dilakukan. Kami akan kawal Pak kaitannya dengan infrastruktur, kemudian komunikasi, listrik, logistik. Jadi kita akan dukung bagaimana resources sumber daya dikerahkan lebih besar, tapi tentu saja bukan hanya masalah pengerahan sumber daya, tetapi juga bagaimana ini sinergis di lapangan. Jadi terima kasih atas kerja keras BNPB yang sudah luar biasa. Terima kasih pada kerja keras Bapak Ibu para relawan, jajaran pemerintah, para relawan yang luar biasa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ini. Saya kira itu saja Pak dari saya. Kita segera melihat berkoordinasi lebih teknis lagi setelah ini. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kepala BNPB. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko. Mungkin dari peserta rapat barangkali kalau ada yang perlu menyampaikan informasi kepada Bapak Menko dari Dandim, barangkali ini dari Pak Danrem, silakan kalau mau menambahkan laporan Pak Sandi dengan Pak Dandim. Waktu dan tempat dipersilakan kalau mau ada. Silakan untuk menambahkan informasi yang saya sampaikan kepada Pak Menko. Yang terhormat Menteri PMK Bapak Pratikno, yang saya hormati Kepala BNPB, yang saya hormati para deputi Danrem, Kapolres, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi hari ini saya Komandan Kodim 0210 Tapanuli Utara mewakili Bapak Pangdam, karena Bapak Pangdam masih berada di lapangan, Bapak Menteri. Kami menyampaikan bahwa kami dari mulai kejadian tanggal 24, Babinsa dan Danramil kami di tempat Pak, di titik bencana. Komunikasi langsung putus, kemudian karena respon cepat kami segera melapor kepada Bapak Pangdam untuk bisa ada perbantuan dari Kodam. Kemudian selama kami 6 hari bekerja, dari mulai bencana tanggal 25, kami laporkan bahwa Kodam sudah mengerahkan sekitar 2.000 anggotanya Pak, untuk terjun ke seluruh wilayah Sumatera membantu masyarakat untuk percepatan penanganan. Yang pertama fokus kami di wilayah Tapanuli Utara, kebetulan kami Dandim di sini Pak, jadi kami membuka akses jalan yang tadi sampaikan Kepala BNPB dari Tapanuli Utara, Tarutung menuju Sibolga. Yang saat ini kami laporkan progresnya masih 50% Bapak. Jadi dari 60 km kami baru bisa menembus sekitar kilometer ke 32 Pak. Itu kami laporkan sudah bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang terkait, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten, dan juga dari rekan-rekan kepolisian. Bekerja dari pagi sampai dengan malam hari Bapak. Kemudian untuk dukungan logistik untuk yang bekerja sudah terdukung Bapak, terima kasih. Kemudian di wilayah lain kami sekilas saja Bapak mungkin kami tidak tahu, tapi rekan-rekan kami dari Kodam, terutama dari batalon-batalon tempur Pak, sudah bekerja untuk membantu di Tapanuli Selatan. Kemudian kemarin Pak, terhitung kemarin
ada perbantuan dari Batalion Teritorial Pembangunan, Pak. Kami kerahkan ke wilayah Tapoli Tengah dan Sibolga, karena disitulah hotspot yang paling perlu diperhatikan terkait dengan kebutuhan logistik yang menipis di Tapoli Tengah dan Sibolga. Di sana ada pasukan kami dari Korem 023 dan juga dari jajaran balak dari Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga. Fokus dari Bapak Panglima, kenapa diperbantukan? Karena kami ingin mengamankan gudang-gudang logistik yang masih ada di wilayah Tapoli Tengah dan Kota Sibolga. Kemudian juga agar tidak terjadi chaos ataupun panik terhadap menipisnya bahan pokok makanan. Dengan kehadiran Bapak Menteri, kami mungkin tadi sudah disampaikan Bapak Kepala BNPB, mohon adanya dukungan logistik yang semaksimal mungkin Bapak. Kalau jalan darat mungkin informasi terakhir ada akses jalan dari Dairi, Papak Barat, kemudian ke Subuh Salam, kemudian masuk ke Mandua Mas, Sorkam, dan tembus ke Tapoli Tengah. Itu mungkin jalan darat yang mungkin agak memutar, tapi butuh waktu yang lama. Dan masyarakat juga sudah mengetahui rute tersebut. Mereka juga sudah mulai mencoba masuk menuju Tapoli Tengah melalui jalur Dairi Papak Barat ke Subuh Salam. Kemudian kami laporkan bahwa sesuai dengan dari Bupati Tapoli Utara, kami bekerja tanggap darurat di 7 hari pertama ini Bapak. Namun kami rasa tadi disampaikan Bapak Kepala BNPB untuk buka jalan tersebut tidak bisa selesai dalam 7 hari ini Bapak, karena longsor yang titiknya sangat banyak menuju Sibolga dan alat berat bergantian bekerjanya. Karena jalannya sempit, jadi alat berat hanya 2 maksimal di depan, kemudian istirahat gantian, lintas ganti, alat berat berikutnya bekerja. Sehingga itu yang akan banyak menyita waktu untuk pekerjaan, karena memang di kiri jurang, di kanan adalah tebing. Mungkin itu, kemudian kami sudah menjumpai masyarakat Bapak di titik paling jauh. Jadi mereka berharap sekali ada bantuan beras, kemudian minyak, kemudian makanan cepat siap saji mungkin seperti Indomie Bapak, yang bisa didistribusikan. Nanti kami sudah koordinasi dengan BNPB, kami akan antar dengan jalan kaki Bapak, karena kalau naik motor mobil belum bisa. Kemudian dari Bapak Panglima juga ada rencana untuk penurunan logistik secara udara dengan menggunakan helikopter. Itu juga akan dilaksanakan mulai kemarin di wilayah Tapoli Utara, sehingga membantu masyarakat yang masih terisolir, yang belum bisa mendapatkan bantuan makanan dari Kota Tarutung. Kemudian kami menyampaikan setelah Bapak Menteri bahwa walaupun mereka di seberang longsoran, mereka masih bisa memasak dengan sisa-sisa makanan yang ada di mungkin di warung ataupun di rumah mereka masing-masing. Namun kami yakin itu sudah mulai menipis. Sampai dengan hari ini sudah hari keempat. Harapannya nanti dengan bantuan dari angkutan udara, kemudian dari jalan kaki, harapan kami masyarakat bisa terbantu. Mungkin itu yang dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri. Kiranya Bapak Menteri dengan hadirnya nanti bisa di tengah-tengah masyarakat akan memberikan moral spirit kepada kami yang bekerja, TNI, Polri, dan juga dari BNPB dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih Bapak. Selesai. Silakan dari Pak Bupati kalau menambahkan, silakan. Mumpung ada Pak Menko, dilaporkan apapun silakan. Siap Pak. Terima kasih Bapak KBNPB, yang saya hormati Pak Menko PMK. Saya Bupati Tapoli Utara, Bupati yang salah satu menjadi tempat terjadinya banjir dan longsor serta banjir bandang. Izin melaporkan, Kabupaten Tapoli Utara itu langsung berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
dan langsung berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Jalan penghubung ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Tapanuli Tengah satu-satunya jalan darat hanya dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sehingga untuk akses jalan ke Tapanuli Tengah itu harus diselesaikan dulu jalan yang di Tapanuli Utara. Nah, kondisi saat ini perlu kami laporkan bahwa panjang jalan yang kurang lebih saat ini yang sudah dibuka sampai ke perbatasan, rencana hari ini atau 2 hari ini sampai perbatasan bisa, Pak Menteri. Itu kurang lebih ada di 38 km. Kondisi saat ini masih di kilometer 30. Kemudian perlu kami laporkan yang paling berdampak ada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Parmenangan dan Kecamatan Adiak Koting. Karena kedua kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan posisi kita itu ada di puncak, Tapanuli Tengah kita ada di ketinggian 1100 dan Tapanuli Tengah itu di ketinggian 400 dan 200. Sehingga semua awalnya itu nanti dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah. Perlu kami laporkan kondisi saat ini di 2 kecamatan ada beberapa desa yang terisolir. Sama sekali kita sudah putus kontak, jalan juga tidak bisa, listrik juga sudah padam. Dan dari beberapa hari kelima kita bekerja dari sejak awal dengan Pak TNI, dengan Polri. Sejak awal kita berkolaborasi untuk melakukan berbagai kegiatan, termasuk langkah-langkah yang kami lakukan di hari pertama. Dan alhamdulillah hari kedua dari BNPB sudah turun dan bergabung dengan kita. Dari daerah yang terdampak ini, yang paling besar dampaknya ada di Adiak Koting. Sepanjang jalan utama Adiak Koting berdampak, dan itu longsor. Dan ada beberapa desa, ada satu tempat 4 desa itu sampai sekarang masih terisolir. Kita tidak bisa masuk, komunikasi juga tidak bisa, bahan pangan juga tidak bisa. Harapan kami untuk bahan pangan sementara yang ada di desa-desa terisolir yang jaraknya itu 8 jam berjalan kaki, itu mohon izin Pak Menteri untuk diberikan bantuan lewat airdrop atau udara. Nah, itu ada di 4 tempat. Jadi ada di Kecamatan Parmenangan ada 2 tempat, kemudian di Adiak Koting juga ada 2 tempat. Dan mereka ini kalau dikumpulkan ada sekitar 12 desa. Nah, kemudian perlu kami laporkan kondisi saat ini bahwasanya korban jiwa yang sudah ditemukan yang meninggal ada 23 orang dan yang luka-luka ada di puskesmas dan di tengah-tengah masyarakat kurang lebih ada 13 orang dan yang hilang dinyatakan hilang sampai saat ini masih ada 25 orang lagi. Dan langkah-langkah yang kita lakukan untuk yang meninggal sebagian sudah dikebumikan dan sudah diberikan ke keluarga. Barusan saja kita berikan ke keluarga yang ke Rantau Prapat, Pak. Jadi sebelum berangkat kemari, Pak, udah dibawa dimakamkan di Rantau Prapat dan diperkirakan masih ada 25 orang lagi yang belum ditemukan, masih dinyatakan hilang. Kemudian korban yang terdampak di 2 kecamatan ini kurang lebih sekitar 15.700 jiwa. Ini yang terdampak, Pak. Dan kalau diikutkan dengan banjir, ini mungkin mencapai 25.000. Karena masih ada 2 kecamatan lagi yang berdampak banjir, tapi kondisi saat ini banjirnya sudah surut, Pak. Tinggal kita memberikan permakanan dan dapur umum juga masih kita lakukan. Itu mungkin yang bisa kami laporkan, dan kami berharap dengan kehadiran Bapak Menteri di sini. Yang pertama dari sisi perumahan, ini ada kurang lebih 175 rumah yang dinyatakan hilang, Pak, hilang dan rusak parah. Ada sekitar 200-an yang dinyatakan rusak, Pak. Rencana kami kemarin saya berbicara dengan kepala desa karena kami melihat lokasi rumah yang ada saat ini sangat tidak memungkinkan lagi, maka kami akan relokasi tempat rumah penduduk. Dan ini mungkin membutuhkan waktu dan juga beberapa regulasi karena harus menggunakan hutan negara, karena kita harus pindahkan mereka ke perbukitan. Kondisi sekarang masyarakat yang diungsikan semuanya itu ada di pegunungan dan rata-rata tempat mereka ada di rumah ibadah, yaitu di gereja,
kemudian ada juga di sekolah, kemudian ada di rumah keluarga, dan ada yang di masjid. Dan semua itu sekarang kita buatkan dapur umum. Jadi di mana ada pengungsian, di situ ada dapur umum. Kemarin juga perlu kami laporkan Pak Menteri, kami juga baru menyalurkan lewat udara, ada di 2 desa, yaitu dengan bantuan BNPB, kemarin lewat heli. Masih 2 desa dan kapasitasnya masih kecil. Tadi saya mencoba, saya melihat dari media sosial, mereka masih menjerit meminta bantuan karena kondisinya hanya sedikit, dan itu yang kita kirim hanya Indomie. Mereka minta ada beras, kemudian ada ikan, kemudian ada minyak goreng. Itu tadi, karena saya suruh jalan kaki hampir 8 jam Pak. 8 jam kita coba membuka Starlink yang ada di sekolah. Jadi ada Starlink di sekolah itu, kita coba dipindahkan ke yang ada pemukiman masyarakat. Nah, itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Harapan kami dalam 2 hari ini, hari ini atau 2 hari ini, daerah-daerah terisolir tadi supaya mereka dapat permakanan dan juga bantuan-bantuan lainnya. Untuk daerah yang kemarin longsor, mereka sudah mendapat bantuan tempat tidur, tapi untuk tenda masih kurang. Kondisi sekarang tenda masih kurang karena tadi malam saya jam 11 pulang dari lokasi kejadian, mereka minta tenda, apalagi yang menumpang itu mereka minta kasur karena mereka masih banyak menumpang di rumah ibadah dan di sekolah. Mungkin demikian sebagai laporan dari kami. Mohon selanjutnya kami mohon arahan. Demikian, terima kasih. Silakan dari Pak Kapolres kalau masih ada tambahan. Dari PUPR silakan. Baik, izin Pak Menko, Pak Kepala BNP, dan Pak Bupati Taput, dan semua stakeholder yang ada di sini. Perkenalkan saya Pak Arisman Girsang, mewakili dari Balai Jalan Nasional Sumatera Utara. Perlu kami laporkan Pak, kita sudah bekerja khusus menangani jalan nasional dari Tarutung ke Sibolga, Tarutung ke Sipirok, dari Sibolga ke arah Manduamas, dan juga dari Sibolga ke arah Tapsel. Nah, kita sudah menurunkan alat berat Pak, sudah kurang lebih alat di lapangan itu kurang lebih 52, dan kami melaporkan juga di sini sudah ada 60 titik yang sudah bisa berhasil kita selesaikan, dan kami melaporkan di sini ada 17 titik Pak yang sangat kritis, di mana jalannya terputus, amblas. Nah, mungkin ini kami membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih ekstra Pak di sini, dan kami laporkan ada jembatan 3 terputus Pak. Nanti kami juga akan membutuhkan jembatan Beli, dan kami sudah laporkan ke pusat dan akan nanti disiapkan. Nah, mungkin di sini Pak kami boleh menyampaikan kemungkinan kendala yang kami hadapi adalah mengenai BBM, dan kami pastikan sampai hari ini BBM kita sudah tersedia di lapangan, dan kami mohon dukungan dari pihak TNI dan Polri. Memang selama ini sudah kita dibantu untuk percepatan pengadaan BBM. Nah, kami berharap ini sampai nanti kita selesai BBM kita tetap aman Pak. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak dari Kementerian PU. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada terima kasih. Mungkin nanti kita langsung persiapan Pak Budi kalau memang sudah siap. Kita rutenya ke Sibolga ya. Sibolga langsung masuk. Kemudian kalau misalnya ada waktu ke Tapanuli Selatan, Bapak Menko, ya, silakan yang angkat tangan. Mohon izin Pak, kami PIC dari BPPD Provinsi Sumatera Utara. Mohon izin Pak Sekda sedang dalam perjalanan juga, sedikit lagi nyampai di tempat kita ini. Mohon izin Pak.
Yang pertama kami sampaikan bahwa kami mensupport semua kegiatan yang dilakukan oleh BNPB. Kami bekerja sama dan Pak Gubernur juga telah menyampaikan bantuan logistik ke Langkat, ke daerah lain, ada 18 kabupaten kota. Dan pada hari ini logistik kita juga sedang berjalan menuju Tapsel dan Sibolga melalui jalur Subulus Salam. Begitu juga untuk dapur-dapur umum hampir di tiap kabupaten kota, terutama Medan, Pak. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan secara umum, dan kami sampaikan ini Pak Sekda yang telah bersama kita. Siap, terima kasih Pak. Izin kami dari PIC BPPD Provinsi. Ya, terima kasih. Mungkin ini ada Bapak Pangdam. Pak Pangdam silakan kalau menyampaikan apapun kepada Pak Menko PMK. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko PMK, yang saya hormati Kepala BNPB beserta jajaran, Pak Sekda beserta jajaran, Bapak Kapolda dan mewakili beserta jajaran. Kami dari Kodam 1 Bukit Barisan melaporkan Bapak, sampai saat ini kami sudah mengirimkan prajurit ke 3 titik. Pada saat terjadi bencana pertama kami sudah kirim prajurit ke Tapanuli Utara, dan hari ini sedang mengerjakan pembukaan jalan dari rute Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah. Sudah terbuka kurang lebih 30 km. Tadi malam kami sampai di titik di Kecamatan Sibalanga, Desa Sibalanga, itu titik yang dimonitor terbanyak korban. Kemarin sore ditemukan 6 korban, kemudian 1 hari ini mudah-mudahan kemudian ada keluarga anggota kami juga yang tertimbun Bapak di situ. Kemudian kami sempat meninjau lokasi penampungan, ada anak-anak dan lain-lain, sudah kami kirimkan bantuan. Hari ini kami kirimkan bantuan lagi melalui Dandim. Itu yang di Tapanuli Utara sampai dengan Tapanuli Tengah. Kemudian kemarin kami dengan Kapolda, dengan Gubernur meninjau rute dari Tapanuli Utara sampai dengan Sibolga. Itu ada 28 titik longsor, 15 sudah dibuka oleh Dandim dengan Satgas Gabungan TNI Polri dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Tinggal 11 lagi Pak, hanya 11 ini benar-benar kondisinya cukup parah karena banyak yang terputus jalannya. Seperti ini Pak Menteri kondisinya. Terputus jalannya ini kira-kira seperti ini, ada 11 titik yang terputus jalannya. Maka kami lapor Kepala BNPB, kami butuh heli untuk mendrop titik-titik itu karena memang itu terisolir dan tertutup sama sekali, tidak bisa dilalui oleh kendaraan maupun jalan kaki. Kemarin Wali Kota Sibolga berjalan kaki 3 hari dari titik longsor sampai dengan ke Kota Sibolga Pak. Kondisinya cukup memprihatinkan, makanya kami lapor ke Kepala BNPB dan kami sudah lapor ke Bapak Kasat. Kami dapat bantuan 1 heli lagi, 412 bel, kemudian 1 kasa dari yang akan melangsir bantuan dari Medan ke Silangit dan ke Sibolga. Kemudian di Tapanuli Selatan Bapak, kami juga sudah kirim pasukan di sana, hanya memang di sana hari ini sudah cukup terkendali karena ada 1 perusahaan PT AR Agricon Resort AR yang membantu untuk dapur umum. Jadi di Tapanuli Selatan secara umum sudah terkendali. Kemudian pengungsi juga dapat bantuan dari PT AR dan kami siapkan sebetulnya, tapi secara umum sudah terbantu. Kemudian ada 1 jembatan, ini hari ini kami kirim beli, jembatan beli dari Batalion Zipur, itu mudah-mudahan akan bisa dilalui Pak Menteri dengan kendaraan-kendaraan kecil, mungkin belum bisa kendaraan besar, tapi paling tidak kendaraan-kendaraan engkel atau pickup bisa lewat Pak Menteri, jadi bisa membuka jalur dari melalui Tapanuli Selatan ke Tapanuli Tengah ke Sibolga Pak Menteri.
Mudah-mudahan itu bisa membantu. Kemudian kemarin sudah ada satu kendaraan yang bisa lewat membawa bantuan dari pemerintah provinsi menuju ke Sibolga. Jadi jalan Sibolga ini tertutup full, Pak Menteri. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan ke saya sudah mengirimkan bantuan minta dikawal sama kami melalui Sidikalang, kemudian Aceh itu Sumbu Salam, pinggiran Singkil, kemudian masuk ke Sibolga. Kemarin sudah tembus Manduamas ya, yang kami juga sudah kirim pasukan Pak Menteri untuk yang kemarin penjarahan di Sibolga dengan Pandan 100 prajurit dari Batalion TP terdekat. Pagi ini kami kirim lagi 100 prajurit. Hari ini kami sudah siapkan 10 set alat dapur lapangan dari Makodam. Mudah-mudahan nanti bisa terdukung dari pesawat TNI AU atau BNPB yang ada di Suwondo, lapangan Lanut Suwondo menuju ke Sibolga dengan personilnya. Kita akan bikin dapur lapangan sejumlah minimal 10 dulu, kemudian kita lanjutkan 20 Pak Menteri. Kami dapat bantuan dari Bapak Menhan sebanyak 80 ton beras yang akan segera kami distribusikan ke sana, akan kami bagikan ke masyarakat. Kemudian sembako lain-lain senilai 3 miliar Pak Menteri dari Bapak Menteri Pertahanan. Kemudian dari Bapak Kasat dengan Panglima TNI juga sudah dapat bantuan, kita akan segera geser ke sana. Kami berkoordinasi terus dengan Pak Kepala BNPB dengan Deputi Kebencanaan Pak Maijen Budi Irawan dengan Pak Kapolda dan Gubernur Pak Menteri. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Secara umum kira-kira seperti itu Pak Menteri. Jadi kita akan membuat 2 titik yang titik darurat atau titik sentral pendistribusian bantuan. Yang pertama di Silangit yang akan kita drop melalui airdrop dengan menggunakan pesawat TNI AD maupun pesawatnya Polri dari jalur yang tadi terputus yang kami laporkan. Kemudian yang lain akan di Pinang Sori untuk dibagikan di wilayah Tapanuli Selatan, Pandan dan Kota Sibolga. Demikian Pak Menteri yang dapat kami laporkan. Secara umum semua bisa berjalan dengan cukup baik, hanya memang kondisi ya kendalanya memang jumlah helikopter yang bukan tidak cukup banyak. Sebenarnya helikopter cukup banyak, hanya memang kemampuannya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Demikian mungkin Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Panglima. Mungkin ada tambahan Pak Kapolda, silakan. Terima kasih Pak Menko. Mohon izin melaporkan Pak Menko, kami dapat arahan dari Pak Kapolri langsung. Kami menginformasikan tadi malam sekitar 01.05 sudah masuk 135 personel BRIMOB dan sudah sampai di Sibolga melalui jalur darat dari Medan melalui Sumbu Salam, Aceh dulu muter. Dan ini sudah masuk 135 personil dalam rangka memberikan rasa pengamanan terhadap situasi Kantimas yang kemarin kita lihat dan kita dengar ada penjarahan. Satu kompi sudah dikirim lagi tadi malam, mudah-mudahan di malam hari ini pun sampai kurang lebih 130 lagi personil bersama 7 truk bahan bantuan dari Pak Kapolri dari Medan. Ini hari ini tadi saya mendengar ada lagi sekelompok massa yang akan menjarah di Bulog. Brimob kami sudah sampai di Bulog memberikan sosialisasi untuk tidak menjarah tetapi akan dibagikan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kami bersama Pak Pangdam hari ini akan kembali lagi ke wilayah Tapteng untuk bisa menenangkan massa di sana, karena sebagian besar arahan dari Pak Kapolri bantuan akan dikirim langsung ke Pinang Sori. Kemarin dapat laporan dari staf BNPB yang ada di sana, bantuan dari Pinang Sori di stop oleh massa. Nah ini kita akan berikan bantuan satu kompi Brimob untuk mengawal bantuan-bantuan dari BNPB maupun dari TNI Polri yang mendarat di Pinang Sori yang akan disalurkan ke wilayah Pandan maupun di Sibolga. Jadi harus ada pengamanan dari TNI Polri. Nanti saya juga diskusi dengan Pak Pangdam, satu kompi sudah di sana. Nanti saya minta juga kompi dari TNI akan mengawal bantuan tersebut hingga masuk ke posko. Jadi sehingga nanti bantuan tersebut terarah dan merata ke masyarakat. Terkait dengan penjarahan yang terjadi, tim kami yang dari Binmas, Dokes sudah masuk ke sana
dan dari Humas pun sudah masuk ke sana menggunakan helikopter. Mudah-mudahan lebih tenang karena teman-teman dari Brimob sudah sampai di sana, dan mudah-mudahan malam ini tambah satu kompi lagi untuk bisa menenangkan masa yang ada di Tateng, khusus di Tateng. Mungkin itu aja kami Pak Menko. Jadi kami sudah tadi malam 7 truk melalui darat sudah berangkat dari Medan, arahan Pak Kapolri untuk berangkat melalui darat dikawal oleh satu peleton Brimob. Jadi sampai nanti dijarah lagi di jalan ini, karena kita butuhan pengamanan untuk sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Demikian Pak Menko, terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Jadi kami informasikan nanti kalau Bapak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Bupati mau ikut, Bapak Menko akan masuk juga ke Sibolga, mohon juga diamankan, dan mungkin logistiknya juga sebagian sudah masuk ke sana ya. Tadi yang di drop itu, mungkin dengan ada Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, nanti apapun nanti yang perlu disampaikan ke masyarakat kita bisa dialog di sana. Mungkin masih ada tambahan, Pak? Silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Izin melaporkan Pak Menko. Tadi pagi jam 7.30 dengan pesawat C-130 sudah berangkat kurang lebih 10 ton trip ketiga, dan nanti di pukul 11.30 rencananya akan ada keberangkatan kembali Pak untuk sembako. Dan tadi malam kami sudah mendapatkan bantuan dari Pak Pangdam untuk bahan bakar solar 10 ton untuk mengantisipasi kekurangannya bahan bakar Pak Menko. Ini sekarang ini kami laporkan bahwa situasi bahan bakar yang sulit didapatkan oleh masyarakat, sehingga terjadi antrian di kota Medan dan sekitarnya. Kemudian Pak Menko, kami laporkan juga bahwa kemarin kami sudah menyampaikan bantuan bahan bakar juga ke Pinang Sori, terdiri dari LPG 1 ton, solar 1 ton, Pertamax 1 ton, dan Aftur 2 ton, serta air bersih 2 ton. Demikian tambahan Pak Menko. Saya kembalikan kepada Bapak Kepala BPN. Dan Pak Deputi. Izin Bapak Menko, kami hanya izin menambahkan, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda maupun Bapak Sekda. Untuk sekarang ini di Pinang Sori untuk melaksanakan dropping door lock itu hanya ada 1 heli Karakal. Nah, untuk pagi hari ini seluruh heli BNPB ada sekitar 4, nanti akan segera kami pindahkan ke Pinang Sori, BKO kepada TNI AU, sehingga bahan makanan yang dikirim lewat Hercules yang sekitar 10 ton itu bisa segera didistribusikan. Nanti untuk di sini hanya ada 2 heli, heli MI sama heli Bell 412. Jadi Pak Sekda, nanti apa yang datang di Pinang Sori nanti akan segera diangkut oleh heli-heli BNPB yang sekarang sedang bergerak ke Pinang Sori sebanyak 4 heli untuk segera mendistribusikan. Karena kalau tidak digeser ke sana, untuk heli Karakal tidak akan mampu. Karena Karakal itu hanya mampu 900 kilo. Sedangkan begitu Hercules datang, itu 10-15 ton. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira sudah jelas semuanya ya dari arahan Pak Menko. Tadi kita juga laporkan, mudah-mudahan kita bersatu padu berkolaborasi, khususnya di Sumatera Utara ini bisa segera terpecah. Kemarin sudah ada isu penjarahan, sudah kita tindak lanjuti, mudah-mudahan hari ini sudah bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin setelah ini kami akan berangkat ke Sibolga ya. Ada 1 heli untuk Prokopimda, silakan saja diatur kalau mau ikut, nanti koordinasi dengan Pak Budi angkutannya, dan bisa sama-sama kita ke sana. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.